Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan mengadakan rapat beserta seluruh Ketua Uni di SSD terkait Harvest 2025. Para kepala sekolah se-Conference Jakarta dan Conference Jakarta Banten mengikuti seminar pembangunan karakter di Jakarta. Dan sejumlah berita menarik telah kami siapkan hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Apa kabar saudara? Menemani hari Anda, WIN hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Indonesia Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, para kepala sekolah se-Conference Jakarta dan Conference Jakarta Banten mengikuti seminar pembangunan karakter. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah Advent di Conference Jakarta dan Conference Jakarta Banten, Departemen Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat mengadakan seminar khusus untuk para kepala sekolah. Acara ini mengambil tema membangun kinerja kepala sekolah melalui kegiatan hypnotalking dan kewirausahaan kepala sekolah, diikuti sebanyak 80 peserta yang terdiri dari berbagai kepala sekolah Advent di Jakarta dan Banten. Adapun para pembicara yang turut memberikan seminar, Pendeta Binsar Sagala, Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat, yang membahas pentingnya pembangunan karakter sebagai bentuk integritas. Parulian Sihotang, Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan materinya mengenai penggunaan hypnotalking dalam membangun suatu relasi interpersonal yang efektif. Dan David Soputra, Wakil Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat, kewirausahaan sebagai suatu sikap dan watak penting bagi kepala sekolah untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi tanpa melupakan penginjilan. Tujuan daripada pelatihan ataupun pembekalan bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, baik agar kita dapat mempersiapkan sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat, khususnya orang tua Advent, sehingga dengan demikian kita boleh meningkatkan kualitas pelayanan bagi para peserta didik kita yang ada di sekolah-sekolah Advent. Kami sangat berterima kasih oleh kami 73 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti acara pelatihan pembekalan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Seminar ini diikuti sehari penuh oleh para peserta dengan semangat dan juga antusias. Harapannya adalah melalui kegiatan ini, maka sekolah-sekolah, guru-guru, dan staf yang ada di masing-masing sekolah akan membenahi dan juga memperkuat daripada pelayanannya dan juga untuk menambah jumlah murid melalui pelayanan yang dilakukan oleh setiap guru dan staf yang ada di sekolahnya. Dengan adanya kegiatan ini, Departemen Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat senantiasa memberikan arahan-arahan penting bagi seluruh sekolah-sekolah yang berada di wilayah Indonesia Barat untuk meningkatkan kinerja baik dari segi profesionalnya dan kompetensi guru-guru. Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan mengundang seluruh Ketua Uni untuk mengikuti rapat evaluasi dan perencanaan Harvest 2025. Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan atau SSD, Pendeta Roger Kaderma, mengundang seluruh Ketua Uni yang berada di SSD untuk menghadir rapat evaluasi dan perencanaan Harvest 2025. Rapat ini dilakukan secara online melalui Zoom Meeting pada tanggal 30 April 2025 dan dihadiri oleh seluruh Ketua Uni yang berada di SSD. Lebih dari 1.000 partisipan yang terdiri dari gembala-gembala jemaat, pimpinan daerah dan conference, dan pimpinan Uni di SSD mengikuti rapat ini dan mendengarkan pemaparan secara jelas. Dalam rapatnya, Pendeta Roger Kaderma mengajak semua gereja untuk terlibat dalam pelaksanaan Harvest melalui pengadaan KKR Penatua Jemaat sampai akhir bulan Mei 2025.
Arahan yang sama juga disampaikan oleh Pendeta Wendell Mandolang, Sekretaris Eksekutif SSD, yang mengatakan bahwa semua nama yang sudah dimenangkan dan menerima baptisan untuk segera mencatatkan nama-namanya dalam buku keanggotaan jemaat dan terdata di ACMS. Tak lupa, Hacinto Adap, Bendahara SSD menyampaikan bahwa organisasi telah menyediakan dana yang akan membantu para penatua untuk melaksanakan harvest tahap pertama hingga Mei 2025. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam rangka koordinasi penginjilan Harvest 2025 dalam satu divisi SSD. Dengan semangat yang sama, pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat melanjutkan arahan ini dengan segera mengadakan pertemuan dan rapat koordinasi di kantor UIKB 1 hari setelah pertemuan berlangsung. Melalui rapat ini telah dihasilkan beberapa hal yang akan segera dilaksanakan di tingkat daerah dan conference, yaitu mendorong setiap jemaat untuk mengadakan KKR Harvest tahap pertama hingga bulan Mei 2025 dengan pembicara para penatua. Dalam suratnya, pimpinan UIKB juga menegaskan agar setiap daerah memiliki data penuaian tahap pertama hingga mengajak setiap anggota jemaat untuk turut aktif dalam kegiatan penginjilan dan pelayanan. Kelompok Ibu Bijak melakukan charity clinic di Pangandaran, Jawa Barat. Kelompok Orang Percaya atau KOP Pangandaran mendapat kunjungan dari kelompok Ibu Bijak Jakarta. Sekitar 7 orang dari kelompok Ibu Bijak hadir membawa obat-obatan dan sembako untuk warga sekitar yang menghadiri. Dalam kegiatan ini, kelompok Ibu Bijak dibantu Pendeta Muda Victor Hussein dan istri dari Conference Jawa Barat untuk mempersiapkan acara agar dapat berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, Puskesmas Pangandaran juga turut serta membantu dengan menerjunkan 2 orang dokter, 2 orang perawat, dan 2 orang tenaga farmasi. Kegiatan ini diadakan di rumah warga yaitu Ngadino selaku Ketua RT 01, Dusun Prembun, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, dan diikuti dengan antusias oleh para warga setempat. Dengan adanya kegiatan ini, kelompok Orang Percaya Pangandaran dapat terus bertumbuh dan dikenal lingkungan sekitar untuk memuliakan Tuhan. Kita ke Sumatera Utara. KKR Penatua di Janji Maropot menuai 1 jiwa untuk Kristus. Pada tanggal 2 hingga 5 April 2025, kebaktian kebangunan rohani dilakukan di Janji Maropot, Sumatera Utara. Acara ini disambut antusias bukan hanya para pembicara dan tamu undangan, namun masyarakat sekitar yang mayoritas bukan anggota jemaat yang turut membantu persiapan acara ini dan juga mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Walau setiap malamnya turun hujan dan tempat diadakannya KKR ini basah dan berlumpur, namun tidak menghalangi semangat 70 orang yang hadir setiap malamnya. Melalui KKR Penatua Jemaat Janji Maropot menjadi kesaksian nyata bahwa penginjilan yang dilakukan dengan hati, doa, dan ketekunan takkan pernah sia-sia dan akan berbuah pada waktunya demi kemuliaan nama Tuhan. Masih dari Pulau Sumatera, kali ini dari Sumatera Selatan. Departemen Pelayanan Anak-anak Sumatera Selatan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan mengadakan kegiatan Health for Kids. Sebanyak 237 anak-anak dengan 62 pendamping serta 33 panitia mengikuti kegiatan Health for Kids. Bertempat di Villa Suka Arum, Lampung. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3 hingga 4 Mei 2025. Acara ini adalah acara kedua yang pernah diadakan dalam 20 tahun terakhir dengan mengusung tema Health for Kids, God's Choice for a Good Life, yaitu pentingnya kesehatan yang sepenuhnya telah dirancang Tuhan bagi anak-anaknya. Dalam acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti seminar kesehatan, lagu-lagu pujian, parade kostum hidup sehat, posko ke posko, berolahraga bersama, hingga belajar membuat makanan dan minuman sehat. Adapun para pembicara yang turut memberikan seminar, Inna Hotria Sitompul, seorang psikolog, Dr. Charles Suot, Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan Pendeta Dr. Jimmy Havelar, Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Para pembicara memberikan materi mengenai kesehatan mental,
etika anak Kristen, penggunaan gadget yang sehat, dan tak lupa mengenai makanan dan minuman sehat. Setiap kegiatan diikuti dengan baik oleh para peserta hingga selesai. Pada acara penutupan, tidak hanya para pemenang yang mendapatkan hadiah, namun juga setiap peserta yang telah hadir dan mengikuti secara antusias. Melalui acara ini, anak-anak dapat hidup menjadi lebih sehat, baik secara fisik, mental, terlebih rohani. Kita ke Jakarta. Kebaktian kebangunan rohani awam dilakukan oleh Perkumpulan Baru Immanuel Bogor. Tidak lama setelah peresmiannya, Perkumpulan Baru Immanuel Bogor mengadakan kebaktian kebangunan rohani oleh orang awam. KKR ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 26 April di Bogor. Dengan mengambil tema Immanuel dan perjalanan kepada kemenangan, KKR ini dibawakan oleh para pembicara, yaitu Roy Sigalingging, Pendi Simarmata, Pendeta Ruli Tilaar, dan Pendeta Happy Butar-Butar. Melalui KKR ini, 3 orang telah dimenangkan melalui baptisan. Dan dengan adanya KKR ini menjadi satu langkah untuk pertumbuhan iman Perkumpulan Baru Immanuel Bogor dan untuk menyukseskan program Harvest 2025. Dengan semangat yang sama dari Banten, Perkumpulan Baru Teluk Naga memenangkan 9 jiwa dalam KKR perdananya. Menyongsong Harvest 2025, banyak persiapan telah dilakukan oleh Perkumpulan Baru Teluk Naga. Sehingga pada tanggal 9 hingga 12 April 2025, KKR penuaian bertempat di Ruko Arcadia Square, Teluk Naga, Tangerang dapat dilakukan. Tema yang diusut, siap atau tidak siap, Yesus pasti akan datang, disampaikan oleh Pendeta Muda Putra Sinaga sebagai Direktur Kesehatan Conference Jakarta Banten dan pembicara dari malam ke malam. Dengan kerjasama dengan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis disambut dengan sangat antusias oleh para tamu yang mengikuti KKR. Pemaparan kesehatan juga diberikan oleh Dr. Lisa Wijaya setelahnya. Sukacita dirasa sangat nyata dengan kehadiran kurang lebih 10-15 tamu per malam. Dan pada puncaknya, pada hari Sabat, ada 9 jiwa yang mengambil komitmen menerima Yesus melalui baptisan. 7 jiwa akan dipelihara dan menjadi bagian dari Perkumpulan Baru Teluk Naga, dan 2 akan bergabung dengan Jemaat Pandeglang. Semoga jiwa-jiwa yang baru akan terus terpelihara dengan baik dan tetap setia. Berita selanjutnya dari Jawa Timur, Perkumpulan Alkitab Pemuda kembali diadakan. Sebanyak 229 peserta mengikuti Perkumpulan Alkitab Pemuda atau PAP ke-29 yang diadakan pada tanggal 1 hingga 4 Mei 2025 di Malang. Kegiatan ini mengambil tema Renew by His Spirit dengan pembicara utama Pendeta Jos Gonzales, Gembala Jemaat dari Conference Sydney Raya. Beliau menekankan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, melainkan mereka yang memiliki hati berserah dan menerima panggilan Tuhan. Dalam kegiatan ini, para peserta tidak hanya mengikuti seminar, namun juga mengikuti beberapa materi lainnya, seperti digital content creator, music production, conduct and vocal workshop yang mendatangkan beberapa pembicara dari Loud Voice Ministry Malaysia, kelas merajut, sign language, hingga medical missionary. Pertemuan ini juga menjadi perjalanan iman para panitia yang kebanyakan merupakan orang muda yang berani membuka pendaftaran sebesar Rp50.000 supaya semua kalangan orang muda dapat ikut tanpa adanya alasan ekonomi. Dan benar saja, kuasa Tuhan boleh disaksikan oleh para panitia maupun peserta melalui kegiatan ini. Pendeta Meiki Lapasiang, selaku Direktur Pemuda Conference Jawa Kawasan Timur mengatakan, acara ini memberikan pelajaran rohani yang sangat baik dan diterima oleh remaja maupun orang muda. Dengan adanya acara ini, marilah kita terus berdoa agar kita dapat bertumbuh dan diperbarui setiap hari kepada Yesus Kristus. Berita dari Jawa Timur tadi menutup jumpa kita hari ini. Jikalau Anda memiliki berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda masing-masing yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari daerah Anda
yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Bersama melayani Tuhan, kita sukseskan Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan dalam program WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.